Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimukti Wulandari, NIM 04. Saya perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang tren dan isu family center care penyalahgunaan nafsa. Yang pertama dari definisi nafsanya. Nafsa yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah bahan atau zat atau obat bila masuk ke dalam otak atau tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, atau adiksi, serta ketergantungan atau dependensi terhadap nafsa. Penyalahgunaan nafsa adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis nafsa secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial lainnya. Untuk jenis nafsanya itu sendiri, yang pertama narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari tiga golongan. Yang pertama, heroin, kokain, ganja. Kedua, morfin dan petidin. Ketiga, kodein. Bisa dilihat sendiri jenis-jenis narkotika tersebut. Untuk psikotropikanya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, ekstasi, kedua, amfetamin, ketiga, fenobarbital, keempat, diazepam dan nitrazepam. Ini contoh psikotropika golongan 4, yaitu diazepam dan nitrazepam. Berbentuk seperti pil warna kuning dan warna putih kecil. Untuk zat adiktif lainnya yaitu minuman alkohol, inhalasi dan solvent, tembakau. Untuk contoh minum alkoholnya seperti di gambar ini, seperti bir bisa, whisky juga bisa, dan lain-lain. Penyalahgunaan nafsa itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu. Kedua, faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini di dalamnya tuh banyak faktor juga. Yang pertama itu faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Untuk tren dan isu nafsa Indonesia itu tersendiri, dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap 3 tahunnya, angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77%, dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Dari di sini terlihat dari tahun 2011 sama ke tahun 2014 itu terjadi penurunan. Sedangkan 2017 ke tahun 2019 itu terjadi kenaikan. Mulai dari 1,77% menjadi 1,80%. Di samping itu, penurunan data angka prevalensi nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika. Kembali
terjadi penurunan sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa atau 2,40% menjadi 3,41 juta jiwa atau 1,80%. Di 1,80% ini terjadi pada tahun 2019. Sehingga hampir sekitar 1 juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika. Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan. Karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, di mana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru atau new psychoactive substances yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemkes Nomor 13 Tahun 2014. Untuk tren dan isu nafsa di luar negeri tersebut, pada awal Januari 2014, BNN bekerja sama dengan kepolisian Malaysia berhasil menangkap MS atau warga negara Indonesia di perairan Kepri yang diduga sebagai gembong jaringan narkoba internasional yang sering memasukkan heroin dan sabu ke Indonesia melalui Batam. Pelaku dan jaringannya setidaknya sudah menyelundupkan 4,45 kg heroin dan 1,66 kg sabu ke Indonesia melalui Batam dengan memanfaatkan jalur laut. Pelaku merupakan TKI asal Bawean, Jawa Timur yang sudah lama bekerja dan menetap di Malaysia. Jaringan ini juga melibatkan warga negara Nigeria yang berada di Malaysia sebelumnya. BNN juga telah menangkap jaringan pertama yang dipimpin Amerika Serikat yang menyelundupkan 750 gram heroin heroin pada Desember 2012. Selanjutnya, BNN juga menangkap UUN yang membawa 3,7 kg heroin dan Malaysia pada Januari 2013. Bukti 1 kg sabu saat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dan mengaku sudah 4 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Batam. Wilayah laut Provinsi Kepri yang luas yaitu 241.241.530 km persegi atau sekitar 95,79% dari total wilayah Provinsi Kepri. Menjadi salah satu jalur potensial bagi penyelundupan heroin dan sabu dari Malaysia ke Indonesia. Untuk definisi family center care-nya yaitu pendekatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Family center care juga menekankan keterlibatan orang tua, keluarga, maupun orang terdekat dalam menerapkan asuhan keperawatan. Penerapan family center care bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama yang optimal pada keluarga dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi dari keluarga, dengan menciptakan kesempatan dan cara bagi semua anggota keluarga untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi baru yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga. Untuk family center care pada nafsa ini tersendiri, yaitu remaja berisiko penyalahgunaan nafsa dengan latar belakang keluarga yang positif. Subjek diharapkan meningkatkan hubungan dengan keluarga dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi dengan anggota keluarga, berkumpul bersama saat waktu yang luang, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Keluarga lebih banyak memberikan dampak positif dalam membentuk perilaku remaja, namun keluarga yang positif tidak menjamin remaja tidak berisiko penyalahgunaan nafsa. Sehingga faktor dari luar seperti teman juga berpengaruh.
Cara menyiasati pengaruh teman untuk mencegah perilaku berisiko penyalahgunaan nafsa adalah dengan cara memulai dari diri sendiri dengan memberi contoh yang baik, meningkatkan kegiatan positif seperti ibadah dan belajar, serta lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Bagi orang tua atau keluarga, diharapkan orang tua mampu berperan serta dalam mengurangi atau perilaku berisiko penyalahgunaan nafsa. Peran orang tua dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan perilaku positif yang diajarkan pada anak, meningkatkan komunikasi antar keluarga dengan mengobrol bersama, meminimalkan konflik dalam keluarga, terutama konflik yang terjadi pada orang tua, dan melakukan kontrol pada anak dengan cara menghubungi ketika anak di luar atau bermain, mengenal dan mengetahui kegiatan yang dilakukan di luar rumah, terutama dengan teman-temannya, karena pergaulan dengan teman juga berpengaruh terhadap perilaku berisiko penyalahgunaan nafsa. Jadi inti dari family centered care pada nafsa ini yang pertama yaitu keluarga harus lebih utama berperan kepada anak untuk mengawasi anak-anaknya. Jangan seperti orang tua yang gak peduli sama anaknya. Itu adalah faktor dari penyalahgunaan nafsa kepada anak. Masalahnya anak itu akan lebih berpikir orang tua saya itu nggak peduli sama saya. Jadi itu anak bahkan bisa bergaul dengan teman-temannya, juga bisa salah pergaulan sehingga dia bisa mengenal bahan-bahan narkotika ini dari temannya, juga bisa dari lingkungan, juga bisa karena faktor dari keluarganya tersebut. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.